pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pentingnya menambah wawasan wartawan dalam mempublikasikan berita yang berkaitan dengan ekonomi kembali menjadi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar media gathering capacity building. Kegiatan yang digelar di Hotel Rasa Mala Jalan Gliseumpa, Kelurahan GUCW Kaya Jato, Kecamatan Bandaraya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tersebut semakin mempererat sinergitas antara BI Pematang Siantar dengan media. Pada acara capacity building, Kepala KPWBI Pematang Siantar Teuku Munandar mengaku bahwa peran jurnalis sangat penting untuk membantu Bank Indonesia Pematang Siantar dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi perihal capaian Bank Sentral dan mengedukasi masyarakat tentang apa saja kebijakan BI itu sendiri. Orang bijak taat pajak, bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Menurutnya, peran media sangat penting untuk menyampaikan pesan serta informasi dalam perkembangan ekonomi. Contohnya dalam hal inflasi, masyarakat dapat diajak untuk berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, Pak Nasori yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta. Beliau redaktur pelaksana ekonomi dan wartawan senior Investor Daily, dan juga didampingi oleh sahabat kami dari Departemen Komunikasi, Mas Febi. Beliau juga, kalau saya nggak salah, beliau ini dulu menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, betul ya. S2-nya di Cina kalau salah, Mas Febi ya. Mencerahkan hadis Rasul. Oh, iya. Dan saya yakin belajar kungfu juga mungkin Mas Febi. Yang kami hormati kawan-kawan dari BI Pematang Siantar, ada Kak Santi, Bang Gom-Gom, ada Bang Andrew, ada Andre, dan juga yang kami banggakan, ya, selalu kami nantikan kehadirannya kawan-kawan wartawan, jurnalis Siantar Simalungun. Rencana kita undang Pak Nasori ada 16, tapi ternyata 3 orang berhalangan hadir. Alhamdulillah ini lumayanlah 13 orang, lebih dari quorum, 50% dari mitra media kita. Bapak Ibu semua, mungkin sebelum memberikan sambutan, perkenankan kami minta kesediaan Bapak Ibu mengirimkan doa. Kebetulan salah satu anggota keluarga BI Pematang Siantar telah berpulang ke rahmatullah pada siang hari ini jam 13.50-an tadi. Saya baru dapat info, Saudara Bambang Bagus. Mungkin Bapak Ibu pernah berjumpa karena beliau sering jadi narasumber untuk sosialisasi ciri-ciri kehasilan uang rupiah. Orang yang masih muda yang agak kecil, betul. Gitu. Beliau sakit, sakitnya memang beliau ada penyakit bawaan, kondisinya ada lambung segala macam. Jadi tadi sudah dipanggil. Jadi mari kita doakan ke almarhum sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita heningkan cipta mungkin 1 menit, kami pimpin. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, serta ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita juga mendapat amal kebaikan dari doa kita. Pak Nasori, Bapak Ibu semua, kami memang Pak Nasori berusaha untuk selalu bersinergi dengan media, karena kami paham sekali bahwa di era
kebijakan moneter sekarang, era bank sentral sekarang ini, komunikasi itu merupakan salah satu kebijakan, bukan hanya sekedar pelengkap. Jadi komunikasi itu memang salah satu instrumen kebijakan yang amat penting untuk mencapai target atau sasaran yang ingin diinginkan oleh bank sentral. Nah, karena apa yang kami telah tetapkan, kalau tidak sampai ke masyarakat nanti tidak optimal. Pada saat kita memberikan sinyal kenaikan suku bunga atau kita melakukan pengetatan likuiditas, istilahnya di moneter, itu kita memberikan sinyal-sinyal ke masyarakat, memberikan persepsi positif mengenai inflasi, ekspektasi yang baik. Nah, ini dengan bantuan media inilah tercapai. Misalnya dengan ada pernyataan bahwa inflasi terkendali, tentu harga barang terkendali, harapannya masyarakat tidak berbondong-bondong menimbun barang karena tahu kondisi ekonomi stabil semua. Itu harapan kita contohnya. Jadi kami melihat media ini merupakan salah satu mitra, channel, transmitter kebijakan dari bank sentral. Apapun kebijakannya, baik moneter, sistem pembayaran, bagaimana kami mengedukasi kris, bagaimana kami meluncing mungkin uang khusus, rupiah, segala macam, selalu melalui media, beritanya sampai ke masyarakat. Jadi ibaratnya kalau main bola ini, sebagus apapun pemain belakang gitu kan, dan striker, kalau midfieldernya nggak bagus, ini nggak nyampe juga bola ke depan ke striker. Bisa aja kami dari belakang umpan langsung, umpan lambung ke depan, tapi kalau tepat kan mungkin agak susah memberikan yang tepat sasaran ke pemain kita. Melalui midfielder inilah mungkin lebih tepat umpan-umpan terobosannya sampai ke striker sehingga menjadi gol. Nah, inilah midfielder ini kami anggap rekan-rekan wartawan, pemain tengah, pemain jangkar yang sangat berperan dalam menyampaikan pesan-pesan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sehingga masyarakat paham dan juga mengerti arah dari kebijakan Bank Sentral. Nah, karena mengetahui pentingnya peran Bank Sentral, media dalam komunikasi kebijakan, makanya kami juga selalu menjaga hubungan baik, harmonis, dan juga berusaha supaya wartawan-wartawan mitra kita ini makin pinter. Sekarang ini mereka sudah pinter-pinter, Mas Adi. Ini makin pinter lagi kalau bisa. Karena tentunya backgroundnya juga macam-macam. Ada yang mungkin ekonomi, ada yang mungkin juga non-ekonomi, jadi ilmu disiplinnya. Tapi meliput berita-berita ekonomi. Nah, jadi perlu kita upgrade terus. Bahkan kami saja yang di Bank Indonesia itu setiap tahun diwajibkan ikut peningkatan keterampilan. Karena memang ilmu ini terus bertambah, teori-teori juga berkembang, jadi kami selalu diminta untuk update mengenai perkembangan ekonomi. Jadi kami juga mau media juga memiliki kompetensi yang lebih baik, setiap tahun makin baik, dengan cara seperti yang kami lakukan pada hari ini melalui media gathering dan diselipkan acara capacity building. Tahun lalu kami mengundang Kang Pepi, Pak Nasari, Kang Pepi di Kompas dan juga Kompasiana. Beliau cerita hari itu di Niagara di Parapat. Nah, dari situlah kawan-kawan media bilang, Pak, jangan di Niagara terus dong, masih Siantar Simalungun terus kan. Nah, jadilah kami coba cari tempat-tempat yang jarang dilihat sama kawan-kawan. Karena kalau danau kawan-kawan udah sering lihat, Pak Nasari. Kalau laut, nah ini agak jarang. Jadi kita bawa ke laut. Tapi jangan sering-sering pengen lihat laut. Kenapa? Nanti tiba-tiba laut bisa datang mendekati kita. Tsunami artinya. Jadi kalau kita pengen lihat laut, takutnya laut datang ke kita nanti ya. Jadi jangan sering-sering pengen lihat laut. Jadi itulah kenapa kami pilih tempatnya di Banda Aceh, tidak terlalu jauh, masih terjangkau dengan darat. Saya juga saya kemarin Lebaran juga bawa mobil sendiri pulang ke sini. Dan mungkin bedanya kawan-kawan bisa lihat ya. Mungkin kalau masih di Sumut tidurnya belum nyaman ya, goyang-goyang begitu. Di perbatasan Aceh itu sudah lebih halus tidurnya ya. Aspalnya lebih bagus, tidak jalan di bulan lagi gitu. Ya mungkin itu pengaruh juga dari kekuatan finansial, karena Aceh ini APBD-nya terbesar di Sumatera, 17 triliun APBD-nya setiap tahun. Sementara Sumatera Utara setahu saya sekitar 13-14 triliun dengan 33 kabupaten kota yang luas. Aceh 17 triliun. Kenapa? Karena ada dana otsus. Dana otsusnya itu mencapai setengah dari APBD, 8 triliun setiap tahunnya. Jadi Aceh ini dalam membangun ini lebih kuat pembiayaannya. Jadi aspal itu
belum bolong pun ditambal sama orang Aceh itu kan. Jadi nggak terlalu dalam. Nah itu mungkin perbedaannya. Nah selain itu pemilihan Banda Aceh juga karena ada kegiatan nanti malam sama-sama kita ketahui pembukaan Festival Ekonomi Syariah untuk Sumatera itu dilakukan di halaman Masjid Raya, lokasi bersejarah juga, baik saksi dalam saat Perang Belanda maupun saksi saat tsunami. Karena kalau Bapak Ibu sekarang lihat video tsunami yang sering diputar di Metro kalau saya nggak salah, itu ada yang mobil mau begitu jalan mobil L300 terus putar balik dia kan datang air tsunami itu di samping Masjid Raya lokasinya. Pasti samping Masjid Raya dan banyak korban yang memang diangkat ke Masjid Raya. Dan hebatnya Masjid Raya saat itu air itu di luar Masjid Raya itu sudah sepagar tingginya, sepagar Masjid Raya. Tapi yang hebatnya nggak masuk ke dalam masjid. Nah, saya nggak tahu apakah ada ilmiahnya mungkin tinggi atau elevasi, saya kurang tahu. Tapi air di luar sudah ke pagar, tapi dia tidak masuk ke dalam Masjid Raya. Ya, mungkin ada penjelasan ilmiahnya. Maksudnya ke halamannya masuk tapi tidak naik ke lantai Masjid Rayanya. Itu yang salah satu keunikan saat terjadi tsunami. Kebetulan saya saat itu di situ di Banda Aceh saat 2004 terjadi, saya masuk saksi hidup dari tsunami. Dan mudah-mudahan nggak sampai mengalami lagi karena cukup sekali lah seumur hidup melihat orang panik kayak kiamat, semua orang lari, ada yang bawa anak sambil jalan kaki, naik beca, naik motor, itu orang udah nggak peduli lagi, mobil itu senggol-senggolan karena ingin buru-buru menjauhi laut semua. Itu saya alami. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Nah, jadi itu kenapa kita pilih Banda Aceh. Jadi ada juga event besar yang bisa kawan-kawan liput dan dihadiri oleh Deputi Gubernur Pak Dodi Budiwaluyo yang kebetulan hadir saat di Parapat kemarin. Jadi ketemu lagi sama Pak Dodi. Silakan nanti. Tapi kita karena tamu, ya kita lihat-lihat situasi juga ya. Maksudnya apakah nanti saat doorstopnya nanti kita minta ke panitia aja, Bang Gonggong, Kak Santi ya. Iya Pak. Saya juga sudah info bahwa kita ada wartawan dari Siantar Simalungun yang ikut meliput. Nanti mungkin ada doorstopnya atau apanya kita komunikasikan dengan Sohibul Baitnya nih. Tuan rumahnya adalah BI Aceh soalnya. Dan mereka sangat senang waktu saya bilang, Pak kami bawa wartawan. Oh oke. Senang mereka, semangat. Artinya siarnya ini akan semakin luas kegiatan ini. Jadi itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya selain bertugas, selain menimba ilmu, kami harapannya kawan-kawan semua juga bisa healing lah, bisa relax, jangan kerja terus, karena kalau kerja terus nanti khawatirnya bisa stres. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya membaca suatu riset dari Signa itu lembaga jasa keuangan, itu asuransi segala macam. Dia melakukan survei di 21 negara terhadap 18.000 orang, termasuk Indonesia. Katanya selama pandemi stres meningkat, stres masyarakat dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Katanya penyebabnya dua, yang utamanya dua. Pertama karena kondisi ekonomi, banyak orang yang susah mencukupi kebutuhannya. Waduh, saya kehilangan pekerjaan lah, penghasilan berkurang segala macam sehingga stres. Yang kedua karena dibatasi aktivitasnya. Karena biasanya kumpul keluarga, ke mall, liburan, saat itu nggak bisa, jadi dia meningkat stresnya. Ini dua hal yang menyebabkan katanya stres masyarakat meningkat. Tapi alhamdulillah stres di Indonesia katanya paling rendah dibanding negara lain yang disurvei, dibanding Singapura segala macam. Saya nggak tahu, mungkin di Indonesia walaupun PPKM nggak bisa keluar, tapi masih bisa nonton layangan putus mungkin bro. Walaupun mungkin atau bikin stres ya, bisa nonton drama Korea gitu kan. Jadi mungkin masih bisa happy lah orang Indonesia walaupun nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan healing ini, dengan relax bisa mengurangi penat kegiatan kawan-kawan semua meliput berita. Sehingga pulang lebih segar lagi, sudah melihat bagaimana Banda Aceh, ya mudah-mudahan bisa inilah. Jadi oh ternyata Banda Aceh begini Bu Meli ya. Jadi seperti ini Banda Aceh. Selama ini mungkin dengar di berita saja bagaimana keindahan alamnya. Itu harapan kami. Jadi silakan nanti dinikmati walaupun hanya 1 malam setengah ya di sini ya. Nikmati kota Banda Aceh, kota 1001 warung kopi istilahnya. Kalau wali kota bilang kota 1001 warung kopi, karena setiap sekian meter tuh warung kopi di Banda Aceh ini. Dan jarang warung kopi tutup karena sepi. Saya nggak tahu kenapa, ada aja pokoknya pengunjungnya. Karena memang dia orang Aceh itu nggak tahu ya, lebih suka ngopi di luar dibanding di rumah. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang Aceh, kalau yang punya rumah nggak ada, itu 2 tempat yang bisa kita cek.
Pertama masjid, kalau nggak ada di masjid maka di warung kopi. Nah, bisa kita ketemu sama orang yang kita cari. Nah, di warung kopi itu bahkan orang bisa ngobrol dari pagi sampai malam. Jadi ada orang itu yang dia dari pagi misalnya ngomong di meja satu, ketemu kawannya, modal kopi 1 gelas. Setelah yang meja ini pada bubar, dia pindah ke meja sana, karena kawannya juga. Dia bawa gelas kopinya, ngobrol lagi, nanti pindah lagi sampai sore baru dia pulang. Jadi secangkir kopi sejuta cerita katanya kalau di Banda Aceh ini. Jadi memang hobinya ngopi. Jadi silakan menikmati kota 1001 warung kopi. Mudah-mudahan bisa membawa pengalaman baru. Ya nanti Kak Santi, Bang Gom-Gom, kita maksimalkanlah waktu yang ada ini untuk melihat-lihat kota Banda Aceh, dan terutama nanti malam di Masjid Raya, salah satu ikon bersejarah, karena sepanjang sejarah setahu saya hanya di Aceh ada seorang jenderal meninggal dalam perang, Jenderal Kohler, jenderal Belanda itu meninggal saat perang di Masjid Raya itu, dan dibunuhnya di depan Masjid Raya. Jadi pasukan Aceh itu dia membuat barisan, ditembakin oleh Belanda, yang depan roboh, yang belakang maju, roboh, maju lagi belakang, terus sampai masuk ke jenderal sana. Jadi sangat jarang jenderal meninggal dalam perang. Setahu saya baru di Aceh. Nah, jadi itu salah satu sejarah di Masjid Raya Banda Aceh. Mungkin itu, terima kasih Pak Nasori atas ilmunya. Nanti kita bawa relax saja Pak, karena ini semakin siang nih, ilmu padi semakin berjalan. Semakin merunduk kita, gitu kan, antara paham atau emang sudah hilang gitu kan. Tapi tadi saya dengar doa Babe itu kayak cocok udah jadi tengku di Ustadz di Aceh kayaknya. Doanya sangat fasih tadi. Doanya ternyata lulusan pesantren juga, jebolan pesantren. Jebol, maksudnya nggak tamat, jebolan pesantren. Ada Babe khusuk memimpin doanya. Jadi mungkin nanti diseling-selingi dengan apakah kuis, saya katanya silakan Pak Nasori. Yang penting relax saja, kita menikmati, ilmu dapat, happy-nya juga dapat. Dan saya mau dengan modal pemahaman yang lebih, kata Nasori bisa memberitakan persoalan dari sisi manapun dan memilih angle terbaik. Kemudian semakin lengkap bahan akan semakin mudah untuk menulis dan menghasilkan berita terbaik. Waktu yang hanya 2 jam begitu cepat setelah dibuka sharing session dan menjadi menarik saat wartawan ketemu wartawan. Dari Banda Aceh, tim liputan Babe, Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.